Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak Nabi Sulaiman alaihissalam masih kecil, beliau sudah mempunyai kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berfikir, bisa mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud alaihissalam, ayahnya menduduki sebuah tahta kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mendampingi ayahnya Nabi Daud alaihissalam dalam tiap-tiap sidang pengadilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara selisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Nabi Sulaiman alaihissalam memang sering sekali dibawa oleh ayahnya untuk menghadiri sebuah pengadilan kerajaan agar bisa menjadi generasi penerus kerajaan. Dan memang Nabi Sulaiman lah yang paling pandai di antara sesama saudaranya dan bahkan lebih tua daripadanya. Ketika Nabi Sulaiman sudah menginjak remaja, beliau sudah bisa mewakili ayahnya ketika ada gejolak-gejolak yang timbul dari masyarakat. Bahkan setiap ada orang yang kurang puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka orang itu lebih puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, Nabi Sulaiman lalu diangkat menjadi penggantinya. Ketika Nabi Sulaiman menjadi pemimpin kerajaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan segudang mukjizat dan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak hanya itu saja, Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan yang besar, harta yang sangat melimpah, dan juga beliau raja yang paling disegani dan ditakuti oleh semua makhluk. Berikut beberapa mukjizat dan keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masih dalam perjalanan bersama bala tentaranya, tiba-tiba di tengah perjalanan ada semut-semut yang melintas. Tentara Nabi Sulaiman ketika itu disuruh berhenti oleh Nabi Sulaiman. Ketika berhenti, salah satu bala tentara bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai yang mulia, ada apa kita berhenti?" "Tunggu sebentar, tunggu semut-semut itu lewat dulu dan masuk ke tanah," kata Nabi Sulaiman. Setelah semut itu masuk ke tanah, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di sana, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya diperintahkan untuk berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudah hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud yang biasanya burung ini menemani Nabi Sulaiman tidak nampak dari tadi. "Siapa yang tahu Hudhud?" kata Nabi Sulaiman. "Dia pergi ke sana yang mulia," kata bala tentara. "Dia jika tidak bawa berita yang baik, akan dikasih hukuman oleh Nabi Sulaiman." Ketika itu burung Hudhud muncul dan mendatangi Nabi Sulaiman. "Dari mana kamu Hudhud?" kata Nabi Sulaiman. "Hampir saja Hudhud ini dapat hukuman yang berat." "Ada kabar baik yang mulia," kata Hudhud. "Kabar apa yang engkau bawa?" kata Nabi Sulaiman. "Di negeri Sabah ada sebuah istana yang begitu besar. Istana itu dipimpin oleh Ratu Balqis yang cantik. Istana itu semuanya menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala." Ketika itu Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balqis dan diantar oleh Hudhud. Ketika surat itu sampai negeri Sabah di istana Ratu Balqis, bahwa Balqis diajak Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ratu Balqis tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ratu Balqis mengirimkan surat kembali kepada Nabi Sulaiman untuk tidak main-main sama Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah. Prajurit Ratu Balqis lalu pergi mengantarkan surat kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sudah membaca surat dari Ratu Balqis, akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan semua bala tentara termasuk dari jin dan setan untuk membangun istana yang megah, luas, indah, dan semua itu dibuat dari taburan mutiara, perak, dan emas. Ketika istana Nabi Sulaiman sudah jadi, Nabi Sulaiman lalu mengumpulkan jin dan setan untuk memindahkan kursi istana Sabah. "Siapa yang bisa memindah kursi Ratu Balqis ke sini?" kata Nabi Sulaiman. "Saya bisa hanya sekejap saja," kata setan.
Ketika kursi itu berpindah di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis lalu terkejut karena kehilangan kursi kerajaannya itu. Pada saat itu, Ratu Balkis dan semua prajuritnya disuruh untuk datang ke istana Nabi Sulaiman. Ketika sudah sampai di sana, Ratu Balkis benar-benar tercengang. Tak habis pikir betapa hebat istana kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabah tak ada artinya dibanding istana kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya hati Ratu Balkis meleleh seketika dan Ratu Balkis ingin menyembah apa yang Nabi Sulaiman sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balkis akhirnya bersedia menjadi istri Nabi Sulaiman dan tidak mau lagi kembali ke negeri Sabah. Pada saat itu di istana Nabi Sulaiman semua bala tentara, para manusia, jin dan setan sedang menjalani tugas masing-masing dari Nabi Sulaiman. Memang saat itu di istana ini tidak ada salah satupun golongan baik itu manusia, jin dan setan yang tahu kematian Nabi Sulaiman. Diketahui tongkat Nabi Sulaiman sudah rapuh dimakan rayap dan Nabi Sulaiman pun tersungkur ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah di atas bisa kita ambil manfaatnya dan bisa menjadikan kita semakin percaya dengan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya.